Suara pelan, membangun suasana mencekam. Kalian pernah nggak makan di warung nasi Padang yang rame banget, enaknya nggak masuk akal, tapi ada sesuatu yang bikin merinding? Nih, gue mau cerita kejadian nyata yang bikin satu kampung geger, semuanya terungkap pas sahur. Suara mulai sedikit naik, membangun rasa penasaran. Jadi, ada warung nasi Padang di Jakarta yang terkenal banget. Pokoknya, tiap hari selalu penuh, dari siang sampai tengah malam. Harga murah, lauknya melimpah, dan yang aneh, orang yang makan di sana selalu balik lagi, seolah-olah ketagihan. Sampai akhirnya, ada kejadian mengerikan yang bikin warung itu sepi total. Dan lo bakal nggak percaya, semua terungkap pas bulan puasa, tepatnya waktu sahur. Nada semakin pelan, lebih dramatis. Malam itu, sekitar jam 3:30 pagi, warung masih buka. Seorang pelanggan baru, sebut saja Bang Ardi, masuk buat beli sahur. Dia pesen rendang sama gulai ayam. Tapi begitu dia duduk, dia mulai ngerasa ada yang aneh. Bang Ardi bukan orang yang gampang takut. Dia udah sering makan di warung itu, tapi malam itu ada sesuatu yang bikin bulu kuduknya berdiri. Pertama, aromanya, rendang yang dia pesan wangi, tapi ada sesuatu yang menusuk di balik harumnya. Kayak bau anyir, campuran darah dan amis yang samar-samar kecium. Dia coba cuek, mungkin cuma perasaan. Tapi begitu dia mulai makan, setiap suapan terasa makin aneh. Rasanya tetap enak, tapi ada aftertaste yang bikin mual. Dia menelan ludah, lalu melirik ke dapur warung. Dan saat itulah dia melihat sesuatu yang bikin jantungnya nyaris berhenti. Di belakang, di sela-sela celah dapur yang gelap, ada sepasang mata merah yang menatapnya, tak berkedip. Bang Ardi langsung merinding. Jantungnya berdegup kencang, tangannya mendadak gemetar. Dia yakin, dia nggak salah lihat. Ada sepasang mata merah bersinar dari balik dapur yang remang-remang. Awalnya dia berpikir itu pantulan cahaya atau matanya yang salah lihat. Tapi makin lama, mata itu nggak bergerak, hanya menatapnya lurus tanpa berkedip. Bahkan ketika seorang pelayan lewat di depannya, mata itu tetap ada di sana, seolah nggak terhalang apapun. Bang Ardi menelan ludah. Dia mencoba mengalihkan perhatian ke makanannya, tapi perasaan nggak enak itu makin kuat. Bau anyir yang tadi samar kini makin tajam, menyelinap di antara aroma bumbu rendang yang menggoda. Seketika, nafsu makannya hilang. Tiba-tiba, seorang ibu-ibu yang duduk di meja sebelahnya menyenggol lengannya pelan. "Mas, kok diem aja? Ada yang aneh ya?" Suara ibu itu lirih, hampir berbisik. Bang Ardi menoleh dengan tatapan curiga. Kenapa ibu ini tiba-tiba bertanya begitu? Ibu itu mendekatkan wajahnya, matanya menyipit, lalu berbisik lebih pelan. "Mas juga lihat, kan? Dek." Dada Bang Ardi serasa dihantam palu. Dia nggak sendirian. Refleks, dia menoleh ke dapur lagi. Tapi kali ini, mata merah itu udah nggak ada. Tiba-tiba, pintu dapur terbuka sedikit, dan dari celahnya, Bang Ardi melihat sesuatu yang bikin darahnya nyaris membeku, tumpukan daging mentah di meja potong. Tapi daging itu, warnanya terlalu pucat untuk disebut daging sapi. Dan di sudut meja, ada sesuatu yang bikin perutnya mual. Sebuah tangan manusia, masih dengan jarinya yang utuh. Bang Ardi tercekat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Dia berusaha meyakinkan dirinya kalau yang dia lihat tadi cuma ilusi, mungkin cuma potongan daging biasa yang kebetulan terlihat aneh. Tapi perasaan mual itu nggak hilang. Ibu di sebelahnya masih menatapnya dengan pandangan waspada. Perlahan, dia berbisik lagi. "Mas, keluar aja sekarang, sebelum terlambat." Bang Ardi menelan ludah. Suasana warung masih normal. Orang-orang tetap makan dengan lahap, seolah nggak ada yang aneh. Tapi kenapa ibu ini bicara begitu? Tiba-tiba, salah satu pelayan datang membawa sepiring lauk tambahan ke mejanya. "Bang, ini bonus dari dapur," katanya buat pelanggan spesial, ucapnya dengan senyum lebar yang terasa janggal. Bang Ardi melirik piring itu. Sepotong daging berkuah coklat dengan tekstur yang aneh. Bukan rendang, bukan gulai. Dan baunya? Bau anyir itu semakin menusuk. Ibu di sebelahnya buru-buru berdiri, menutupi hidungnya. "Enggak, Mas, jangan makan," bisiknya panik. Pelayan itu menatap ibu itu dengan tatapan tajam, seolah marah. Bang Ardi makin merasa nggak enak. Perlahan, dia merogoh dompetnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang. "Bang, saya bungkus aja ya. Lagi buru-buru," katanya, berusaha terdengar biasa. Pelayan itu terdiam sebentar. Matanya menyipit, senyumnya masih mengembang, tapi terasa semakin menyeramkan. "Sayang banget, Bang, kalau dimakan di sini pasti lebih enak," katanya dengan nada aneh. Detik itu juga,
Bang Ardi nggak peduli lagi. Dia berdiri, meraih plastik makanannya, lalu buru-buru berjalan keluar. Saat dia melangkah ke pintu, dia menoleh sekali lagi ke arah dapur. Dan dia melihat sesuatu yang hampir bikin dia berteriak. Dari celah tirai dapur yang sedikit terbuka, ada sosok tinggi, kurus, dengan kulit gelap berbintik seperti daging busuk. Matanya merah menyala, dan mulutnya dipenuhi gigi tajam yang mengunyah sesuatu. Sesuatu yang menyerupai jari manusia. Bang Ardi hampir saja berteriak kalau saja dia tidak menahan napasnya. Tubuhnya langsung lemas, kaki terasa berat untuk melangkah, seolah ada sesuatu yang mencengkeram pergelangannya. Makhluk di balik dapur itu masih menatapnya. Mata merahnya bersinar, dan giginya yang tajam berlumuran darah segar. Sesuatu yang dikunyahnya jatuh ke lantai, sepotong daging kecil dengan kuku masih menempel. Bang Ardi tercekat. Itu bukan daging sapi. Jantungnya berdetak begitu cepat. Dia memalingkan wajah dan bergegas keluar warung. Begitu kakinya melewati ambang pintu, udara malam yang dingin menyambutnya, tapi dadanya tetap terasa sesak. Ibu yang tadi duduk di sebelahnya tiba-tiba sudah berdiri di sampingnya. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Mas harus jauh-jauh dari sini, katanya buru-buru. Bang Ardi masih belum bisa berbicara. Mulutnya terasa kaku. Namun, saat dia menoleh kembali ke arah warung itu masih tampak normal. Para pelanggan tetap makan dengan lahap, seakan tidak terjadi apa-apa. Seorang pria tua baru saja masuk dengan santai, tersenyum ke arah pemilik warung yang berdiri di belakang meja kasir. Bang Ardi merinding. Bagaimana mungkin semua orang tidak menyadari apa yang dia lihat? Ibu itu menatapnya dengan mata yang penuh ketakutan. Mas masih belum paham, ya, bisiknya. Bang Ardi menggeleng, masih terguncang. Ibu itu semakin mendekat dan berbisik dengan suara hampir tidak terdengar. Warung ini, udah lama nggak pakai daging sapi. Mereka pakai daging manusia. Bang Ardi langsung terperanjat. Napasnya tersengal, kepalanya terasa pening. Itu tidak mungkin. Tapi apa yang dia lihat barusan, bau amis yang tidak wajar, daging pucat yang tadi ada di dapur, semuanya mulai masuk akal. Ibu itu melirik ke dalam warung dengan wajah tegang. Dan Mas hampir jadi bagian dari santapan mereka. Bang Ardi merasa seluruh tubuhnya bergetar. Tangan yang memegang plastik makanan dari warung itu terasa panas, seakan terbakar. Pelan-pelan, dia membuka bungkus makanannya. Dan yang dia lihat di dalam membuat perutnya terasa jungkir balik. Sepotong daging, masih dengan urat dan sedikit kuku manusia yang tertinggal. Bang Ardi menjatuhkan bungkusan itu dan muntah di tempat. Ibu itu meraih lengannya, mencengkeramnya erat. Kita harus pergi sekarang. Tapi sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari belakang mereka. Pelayan yang tadi melayani Bang Ardi berdiri di depan warung, menatap mereka dengan tatapan kosong dan senyum yang semakin lebar. Bang, makanannya ketinggalan, katanya dengan suara datar. Bang Ardi membeku di tempat. Suara pelayan itu terdengar datar, tetapi ada sesuatu yang mengerikan di baliknya. Dia berdiri di depan warung dengan senyum yang tidak berubah, senyum yang terlalu lebar, terlalu lama, seolah wajahnya tidak bisa bergerak ke ekspresi lain. Di tangannya, bungkusan makanan yang tadi dijatuhkan Bang Ardi masih utuh, kini diangkat pelan ke arah mereka. Bang, makanannya ketinggalan. Ulangnya lagi, dengan nada yang lebih pelan. Bang Ardi melirik ke ibu di sebelahnya, yang wajahnya semakin pucat. Tangan ibu itu mencengkeram lengan Bang Ardi dengan kuat, gemetar. Tanpa banyak pikir, ibu itu menarik Bang Ardi dan berbisik, lari. Mereka langsung berlari sekencang-kencangnya. Jalanan masih sepi, hanya ada beberapa motor yang melintas, tapi suasana terasa begitu mencekam. Bang Ardi menoleh ke belakang, pelayan itu masih berdiri di tempat yang sama. Tapi anehnya, dia tetap tersenyum, seolah tidak peduli bahwa mereka melarikan diri. Bang Ardi hampir berpikir mereka aman, sampai ibu itu berbisik ketakutan. Mereka pasti akan datang. Bang Ardi menoleh dengan bingung. Apa maksud ibu? Tanyanya, masih berlari. Ibu itu menoleh dengan wajah ngeri. Mas pikir mereka cuma warung biasa? Mas pikir mereka nggak tahu kalau Mas udah lihat rahasia mereka? Jantung Bang Ardi berdegup lebih kencang. Tiba-tiba, dari gang kecil di depan mereka, muncul seorang pria berbaju koko lusuh. Wajahnya pucat, matanya sayu, tapi bibirnya menyunggingkan senyum yang sama seperti pelayan tadi. Bang Ardi langsung berhenti mendadak. Astagfirullah, desis ibu itu ketakutan. Dari kiri dan kanan jalan, muncul beberapa orang lain. Ada pria tua, seorang remaja, bahkan seorang ibu-ibu dengan gendongan bayi. Semua menatap mereka, dengan tatapan kosong dan senyum yang sama.
Mereka tidak bergerak, hanya berdiri dan menatap. Ibu itu mencengkeram lengan Bang Ardi lebih erat. "Jangan berhenti! Jangan lihat mata mereka!" Dengan panik, mereka berbalik dan berlari ke arah lain. Bang Ardi mencoba mencari jalan keluar, tetapi setiap gang yang mereka lewati, selalu ada seseorang yang berdiri di ujungnya, menatap mereka, tersenyum. Perasaan mencekam semakin besar. Seolah mereka sedang masuk ke dalam perangkap yang tidak bisa dihindari. Dan saat itulah Bang Ardi sadar, mereka bukan sedang dikejar. Mereka sedang diarahkan ke satu tujuan yang sudah ditentukan. Dan tujuan itu adalah kembali ke warung nasi Padang tadi. Bang Ardi semakin panik. Setiap gang yang mereka lalui selalu ada seseorang yang berdiri di ujungnya, menatap dengan tatapan kosong dan senyum yang semakin mengerikan. Mereka tidak berlari mengejar, tidak mengulurkan tangan. Tapi mereka muncul di setiap jalan yang mereka pilih, seakan menggiring mereka ke satu arah. Ibu di sebelahnya mulai terisak pelan. "Mas, kita nggak bisa lari, mereka udah siapin semuanya," bisiknya ketakutan. Bang Ardi menoleh ke arahnya. "Maksud ibu gimana? Kita harus keluar dari sini." Ibu itu menggeleng lemah. "Mas nggak paham, ini bukan sekadar warung nasi Padang biasa. Mereka bukan cuma orang-orang yang menjalankan usaha. Mereka ini bagian dari sesuatu yang lebih besar." Bang Ardi menggigit bibirnya, dadanya naik turun. Tiba-tiba, sesuatu membuatnya merinding. Udara di sekitar mereka berubah. Semakin dingin, semakin sunyi. Bahkan suara kendaraan yang tadi masih samar-samar terdengar kini menghilang. Mereka berhenti di persimpangan kecil. Dan di depan mereka, warung nasi Padang itu kembali terlihat. Padahal, seingat Bang Ardi, mereka sudah berlari jauh menjauh dari tempat itu. Tapi kini warung itu kembali ada di hadapan mereka, seakan mereka tidak pernah pergi. Lampunya masih menyala temaram. Pintu warung terbuka lebar. Aroma makanan masih menguar, tapi kali ini, bau anyir itu semakin kuat. Bang Ardi menoleh ke belakang. Orang-orang yang tadi mengikuti mereka kini berdiri diam di belakang mereka. Semuanya. Pelayan yang tadi ada di depan warung masih memegang bungkusan makanan itu, tersenyum. "Bang, makanannya ketinggalan." Ulangnya lagi, kali ini suaranya lebih dalam, lebih berat. Bang Ardi mundur selangkah. Napasnya tersengal. Ibu itu mulai menangis. "Ya Allah, kita nggak bisa keluar dari sini. Kita sudah masuk ke tempat mereka." Dan saat itulah, dari dalam warung, tirai dapur yang gelap tersibak sedikit. Sosok tinggi kurus itu muncul kembali. Kini, sosok itu lebih jelas. Matanya merah menyala. Kulitnya hitam legam dengan bercak-bercak seperti daging busuk. Mulutnya dipenuhi gigi tajam, dan kali ini, darah segar menetes dari bibirnya. Bang Ardi hampir pingsan. Makhluk itu berjalan pelan ke arah mereka, tapi bukan hanya dia. Dari balik warung, muncul sosok-sosok lain. Beberapa seperti manusia, tapi wajahnya terlalu pucat, senyumnya terlalu lebar, matanya kosong. Beberapa lagi, bukan manusia. Bang Ardi dan ibu itu kini terjebak. Tidak ada jalan keluar, tidak ada lagi harapan. Dan pintu warung itu perlahan menutup, pintu warung nasi Padang itu tertutup perlahan. Bang Ardi dan ibu itu kini berdiri di tengah ruangan dengan tubuh gemetar, dikelilingi oleh orang-orang yang tersenyum kosong. Pelayan yang tadi membawakan bungkusan makanan masih berdiri di dekat pintu. "Duduklah, Bang. Makanannya sudah siap," katanya dengan nada ramah yang terdengar semakin menyeramkan. Bang Ardi menoleh ke ibu di sebelahnya, tapi wajahnya kini semakin pucat. Bibirnya gemetar, dan matanya menatap kosong ke depan. Sampai akhirnya, ibu itu berbisik dengan suara hampir tak terdengar. "Mereka sedang bersiap?" Bang Ardi tak sempat bertanya apa maksudnya. Tiba-tiba, suasana warung berubah drastis. Orang-orang yang tadi makan dengan lahap kini berhenti. Beberapa menoleh ke arah dapur dengan tatapan kosong, seakan menunggu sesuatu. Kemudian, tirai dapur tersibak sepenuhnya. Makhluk tinggi kurus itu muncul lagi, dan kali ini, dia tidak sendiri. Di belakangnya, ada sesuatu yang membuat Bang Ardi ingin berteriak sekencang-kencangnya. Beberapa potongan tubuh manusia tergantung di dapur. Tangan, kaki, bahkan kepala yang masih meneteskan darah segar. Aroma amis bercampur dengan bau bumbu rempah yang kuat. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Orang-orang di dalam warung mulai berubah. Kulit mereka mengelupas perlahan. Beberapa tubuh mereka mulai membusuk, seakan-akan mereka bukan lagi manusia, melainkan sesuatu yang sudah mati sejak lama. Bang Ardi melangkah mundur, tubuhnya lemas. Jantungnya berdegup semakin cepat, napasnya tersengal. Sosok tinggi kurus itu membuka mulutnya,
mengeluarkan suara yang dalam dan bergema. "Kalian, bagian dari hidangan malam ini." Dan sebelum Bang Ardi bisa melarikan diri, tangan-tangan kotor itu mencengkeramnya dari segala arah. Dia mencoba berteriak, tapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Ibu di sebelahnya berusaha melawan, tapi terlalu lemah. Air mata mengalir di pipinya, ketakutan yang luar biasa terpancar dari matanya. Bang Ardi hanya bisa menatap ke depan, ke meja panjang yang kini sudah tertata rapi. Piring-piring besar berisi potongan tubuh manusia disajikan di atasnya. Dan di ujung meja, ada 2 kursi kosong. Untuk mereka. Bang Ardi meronta sekuat tenaga, tapi cengkeraman tangan-tangan itu terlalu kuat. Tubuhnya diseret ke meja panjang, di mana piring-piring besar berisi potongan tubuh manusia tersaji dengan rapi. Di sebelahnya, ibu itu juga dipaksa duduk. Wajahnya penuh air mata, tubuhnya gemetar ketakutan. Makhluk tinggi kurus itu berdiri di ujung meja, matanya merah menyala, menatap mereka seolah sedang menilai daging segar. Bang Ardi merasa jantungnya hampir meledak. Pelayan yang sejak tadi tersenyum lebar kini berjalan mendekat, membawa satu piring berisi sesuatu yang baru dimasak. Asapnya masih mengepul, aromanya bercampur antara rempah dan bau amis yang tak asing lagi. Pelayan itu meletakkan piring itu tepat di depan Bang Ardi dan berkata dengan suara lembut, "Silakan makan, Bang." "Atau, dimakan?" Bang Ardi menahan mual saat menatap isi piring itu. Sepotong daging dengan tekstur aneh, dan di ujungnya, kuku manusia masih menempel. Ibu itu mulai menangis terisak. Makhluk tinggi kurus itu tertawa lirih, suaranya bergetar seperti berasal dari dalam sumur tua. "Inilah aturan pesugihan kami, kau makan, atau kau yang akan dimakan." Bang Ardi ingin berteriak, ingin melarikan diri, tapi tubuhnya terasa berat. Sekelilingnya semakin kabur, udara semakin dingin. Dan saat itulah, sesuatu berbisik di telinganya. Suara lirih, tapi jelas. "Tutup matamu, dan jangan hirup udara mereka." Bang Ardi tidak tahu suara siapa itu. Tapi dia tak punya pilihan lain. Dengan sisa kesadaran yang ada, dia memejamkan mata erat-erat, dan menahan napas. Hening. Tak ada suara. Tak ada sentuhan. Hanya kegelapan yang pekat. Dan saat dia membuka mata, Bang Ardi terduduk di trotoar jalanan sepi. Udara dingin menusuk kulitnya, tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi punggungnya. Warung nasi Padang itu, tidak ada. Hanya ada tanah kosong berdebu, dengan papan kayu lapuk yang sudah runtuh. Bang Ardi menoleh ke samping, mencari ibu yang tadi bersamanya. Tapi dia sendirian. Hanya ada bungkusan makanan yang tadi dia bawa, kini tergeletak di sebelahnya. Tangannya gemetar saat dia membuka bungkusan itu. Dan kosong. Tidak ada makanan di dalamnya. Tidak ada daging aneh. Hanya kertas pembungkus yang basah, oleh darah kering. Malam itu, Bang Ardi meninggalkan tempat itu tanpa pernah menoleh lagi. Dan dia bersumpah, tidak akan pernah makan di warung nasi Padang manapun saat sahur lagi.